Kita akan mulai insyaallah di poin keempatnya. Tepatnya kekeliruan yang ke-20. Menggunakan bejana emas dan perak serta makan dan minum dengan keduanya. Misalnya sendok emas, sendok perak dan selainnya. Padahal Rasulullah SAW melarang hal itu lewat sabda beliau, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah minum dengan bejana emas dan juga perak, serta jangan pula makan dengan piring terbuat dari keduanya, karena semua itu untuk mereka atau orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah diharamkannya hal ini sebab ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan, bermegah-megahan dan sombong. Alasan lainnya, karena hal itu dapat mematahkan hati kaum kafir. Nabi SAW bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi aw al-fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang-orang yang makan dan minum dengan bejana emas atau perak, sesungguhnya ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Kita rincikan dulu pelanggaran yang ke-20. Khusus masalah emas, ya. Emas dulu. Dibolehkan bagi kaum wanita jadikan sebagai perhiasan dan diharamkan bagi kaum laki-laki secara mutlak. Karena Nabi SAW pernah mengangkat di tangan kanan beliau emas, di tangan kiri beliau sutra. Lalu beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Jadi laki-laki tidak boleh pakai emas, perempuan dibolehkan. Tentu banyak penelitian ya, di YouTube bisa ditonton penelitian tentang kenapa diharamkannya emas bagi laki-laki ya. Di antaranya sendiri kulit laki-laki itu memang tidak bisa sejalan dengan emas. Beda dengan ibu sebagai wanita ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu tidak boleh. Kalau perak laki-laki dan perempuan dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah menggunakan cincin dari perak, gitu kan? Yang ada tertulis Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau menggunakan selain daripada itu, maka lebih cenderung kepada larangan seperti gelas, piring, ya ini tidak boleh. Kalau cuma warnanya emas tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menggunakan untuk bahan fasilitas makan dan minum, maka itu tidak boleh karena dianggap berlebih-lebihan. Dianggap berlebih-lebihan. Ada orang subhanallah karena selalu berlebih-lebihan di beberapa negara Timur Tengah, itu sampai pernah ada satu pangeran ya menghadiahkan ke perkawinan anak perempuannya, mohon maaf, ini memang terjadi, kloset dari emas, ya, di kamar mandi. Nah, itu dia ada diangkat di YouTube itu. Ya. Jadi sudah terlalu berlebihan. Atau mobil semuanya emas, ya, atau apalah ya, ini terlalu berlebihan semuanya. Dan ini hukumnya tidak boleh tentu dalam agama Islam. Tapi kalau dalam perhiasan dibolehkan. Berhubungan dengan masalah ini juga kita dianjurkan agar jangan lupa mengeluarkan zakat daripada emas itu. Ya, sesuatu yang Bapak Ibu pakai tidak ada zakatnya kecuali emas dan perak. Jadi kayak rumah, mobil, ya, walaupun mahal, walaupun lokasinya strategis segala macam, itu tidak ada zakat selama kita pakai. Tapi kalau kita sewakan atau disimpan untuk investasi, maka ada zakat. Nah, dia tidak boleh melupakan zakat kedua benda ini, emas dan perak. Walaupun dipakai ya, sebagaimana ada dijelaskan sendiri dalam bab zakat, masalah itu yang sudah saya rincikan ada di YouTube tentang masalah bab zakat. Kemudian dalam hadis-hadis yang disebutkan di sini juga bahwasanya orang-orang yang makan dan minum sengaja dengan wadah emas dan perak ini, mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, apa adanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan di dunia Allah masukkan api ke dalam perutnya, sehingga setelah ada masalah, ada penyakit, di akhirat malah mereka dimasukkan ke dalam api neraka.